Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan pengetahuan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dimanapun beliau berada dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu Muhammad Adi Kusuma, Siti Fatmawati Nur Ilahi dan Laili Rohmayani akan memaparkan materi tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan pemateri dari masing-masing saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Di sini sudah kita ketahui, akhlak berasal dari bahasa Arab. Jamak mufradatnya ialah khuluq atau khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan menurut istilah ialah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya tingkah laku atau perbuatan seorang manusia. Dalam Islam, pengertian akhlak ialah suatu perilaku yang menghubungkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang menyangkut kondisi internal, suasana batin seorang individu. Selain dari pengertian akhlak tadi, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian akhlak. Pendapat yang pertama ialah menurut Ibnu Maskawai, yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukannya tanpa melakukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini bisa terjadi dengan dua hal. Yang pertama dari tabiat aslinya, dan juga yang kedua dari kebiasaan yang sering diulang-ulang. Pendapat yang kedua dari Imam Ghazali, yang mengemukakan akhlak ialah kekuatan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu secara spontan tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Pendapat yang ketiga menurut Syekh Makarim, yang mengemukakan pendapatnya tentang akhlak ialah keutamaan yang harus ada pada diri seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Pendapat yang terakhir dari Faid Al-Kasyani, yang mengatakan bahwa pengertian akhlak ialah ungkapan yang menunjukkan kepribadian pada jiwa seseorang yang darinya timbul perbuatan yang mudah tanpa dilakukannya perenungan pemikiran. Setelah melihat beberapa pengertian akhlak tadi, dapat kita simpulkan bahwa akhlak ialah sesuatu perbuatan
yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang, yang sudah melekat darinya perilaku atau perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya paksaan. Jika dilihat pada intinya, akhlak ialah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, entah itu perbuatan, perilaku, atau perbuatan yang jika seseorang itu berperilaku buruk, maka bisa disebut akhlaknya buruk. Dan begitu pula sebaliknya, jika seseorang itu berperilaku baik, maka bisa disebut akhlaknya baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam akhlak. Secara garis besar, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya akhlak terpuji, yaitu segala perkataan maupun perbuatan yang mencerminkan hal yang baik-baik. Yang kedua, ada namanya akhlak tercela. Ini adalah lawan dari akhlak terpuji, yaitu segala perkataan maupun perbuatan yang mencerminkan hal yang buruk, dan tentunya ini tidak disukai oleh orang lain. Contoh dari akhlak terpuji ini yaitu berkata jujur, dermawan, adil, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari akhlak tercela yaitu berbohong, kikir, sombong, dan lain sebagainya. Namun selain dari yang dua tadi, akhlak juga bisa terbagi menjadi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada orang tua maupun keluarga, dan akhlak kepada masyarakat. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Maksudnya di sini yaitu bagaimana perkataan kita maupun perbuatan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi kita mengimani Allah, berlaku taat, mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya, dan juga berperilaku sesuai dengan yang akan diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua ada akhlak kita kepada Rasulullah. Di sini contohnya yaitu bagaimana kita mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti segala yang dilakukan Rasulullah, dan mengikuti segala sabda Rasulullah, serta tentunya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga ada akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana seharusnya kita berakhlak kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani kita. Menjaga kesehatan jasmani yaitu dengan menjaga kesehatan kita, pola makan kita, kebersihan tubuh kita. Sedangkan menjaga kesehatan rohani kita yaitu tentunya dengan beribadah kepada Allah, berlaku adil, menjaga kesucian diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akhlak kita terhadap orang tua. Sering kita mendengar yang namanya kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, ini juga contoh dari akhlak kita kepada orang tua atau keluarga. Nah, dalam keluarga itu juga tentunya ada peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu akhlak kita juga dengan mengikuti peraturan itu agar tentunya dalam keluarga itu akan terbentuk kerukunan atau rasa saling sayang, kasih sayang terhadap sesama keluarga. Selanjutnya yang terakhir ada akhlak kita kepada masyarakat. Dalam hidup ini tentunya kita tidak luput dengan bersosialisasi, kita berdampingan dengan orang lain. Nah, agar terciptanya ketertiban atau ketentraman dalam bermasyarakat, tentunya kita harus menjunjung tinggi akhlak kita terhadap masyarakat.
di antara cara kita berakhlak pada masyarakat yaitu dengan mengikuti segala peraturan yang ada di masyarakat dan tentunya menjauhi apapun yang tidak disukai dalam masyarakat, tidak berperilaku tidak sopan, melakukan kejahatan. Tentunya kita harus menghindari hal itu. Sebaliknya, kita harus menghormati orang lain, memberikan kasih sayang kepada orang lain, berbicara yang baik terhadap orang lain, terus mengikuti segala kegiatan, menghormati tetangga, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini tentang materi macam-macam akhlak yang bisa saya jabarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatmawati Nurilahi dari kelompok 2 akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri kedua, di mana materi selanjutnya ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Adapun dua faktor yang dapat mempengaruhi akhlak. Yang pertama faktor intern, yaitu faktor dari dalam, dan faktor ekstern, yaitu faktor dari luar. Faktor intern ini merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seorang, di mana setiap anak memiliki naluri yang akan mempengaruhi dirinya untuk membentuk akhlak ataupun moral. Adapun beberapa yang mempengaruhi faktor intern ini, yang pertama insting atau naluri, yang kedua kebiasaan atau perbuatan yang sering diulang-ulang, yang ketiga keturunan, yang keempat kemauan atau keinginan, dan yang kelima hati nurani. Yang kedua faktor ekstern, yaitu faktor dari luar. Ada beberapa yang timbul dari faktor ekstern ini. Yang pertama dari lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh bagi anak-anak. Jika lingkungan tersebut baik, maka akhlak anak tersebut akan baik. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka akhlak anak tersebut akan ikut buruk. Yang kedua, pengaruh keluarga. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi seorang anak dalam mendapatkan pendidikan. Jadi, keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak anak. Selanjutnya, pengaruh sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.